Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marian Sanhairi. Saya adalah mahasiswa UIN Suska Riau, yaitu dari jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 99207114898. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu yang berjudul Kejahatan HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Secara historis, Undang-Undang Pengadilan HAM lahir karena Amanat Bab 9 Pasal 104 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan di lingkungan peradilan umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan intinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain, sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya. Dengan diundang-undangkannya UU ini setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia sebelum diundang-undangkan Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 43 sampai 44 tentang Pengadilan HAM ad hoc dan pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. Masuknya ketentuan tersebut dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diadili. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdiri dari yang pertama, yaitu Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan. Yang kedua, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan. Dan yang ketiga, Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyelidikan. Dan yang keempat, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan. Dan yang kelima, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan. Dan yang terakhir, yaitu pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM. Suatu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dapat diproses secara hukum melalui Pengadilan HAM, akan tetapi Pengadilan HAM hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia UU Nomor 26 Tahun 2000. Kemudian yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Selanjutnya, pengertian dari kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yaitu dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang pertama yaitu membunuh anggota kelompok, dan yang kedua mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berakibat terhadap anggota-anggota kelompok. Dan yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Dan yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Dan yang terakhir, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan bagian dari serangan yang meluas sistematik. Diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa
yaitu hal ini dijelaskan pada pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000. Yang pertama yaitu pembunuhan, yang kedua yaitu pemusnahan, yang ketiga yaitu perbudakan, dan yang keempat yaitu pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, dan yang kelima perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Keenam, penyiksaan. 7, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, kemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Yang ke-8 yaitu penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Dan yang ke-9, penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid. Selanjutnya yaitu dapat disimpulkan, yaitu kesimpulannya peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terdapat diusut, diperiksa, dan diadili melalui pelanggaran HAM ad hoc. Namun, pembentukan pengadilan HAM ad hoc ini diajukan oleh DPR setelah mendapatkan hasil penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Baiklah, sekian dan penjelasan dari saya. Sekiranya ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau kesilapan saya dalam memberikan penjelasan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.